Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami melamporkan bagaimanakah langkah-langkah dalam penyusunan rencana kerja sekolah, baik itu RKT, RKJM maupun RKS. Kegiatan diawali dengan rapat tim manajemen, yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023. Rapat tersebut dihadiri oleh tim manajemen yang terdiri dari kepala sekolah, kepala tata usaha, para waka, kemudian para bendahara, dan ada perwakilan guru dan perwakilan komite. Pada proses penyusunan RKS, kita mengacu pada rapor pendidikan, yaitu dengan cara PBD, perencanaan berbasis data. Diawali dengan mengidentifikasi semua permasalahan yang ada pada rapor pendidikan untuk sebagai skala prioritas dengan urutan pertama. Kemudian kita lakukan adanya refleksi, jadi untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah agar pada program-program kerja berikutnya bisa meningkatkan adanya kelemahan yang ada di sekolah tersebut sesuai dengan rapor pendidikan kita. Kemudian kita baru melakukan langkah-langkah tindak lanjut untuk menentukan program-program kerja apakah yang akan kita tentukan di setiap lini yang ada, sehingga semua skala prioritas yang diarahkan pada rapor pendidikan yang perlu peningkatan bisa dilakukan adanya kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung daripada peningkatan nilai pada rapor pendidikan sekolah kita. Pada rapor pendidikan di SMA Negeri 5 Tegal ini, komponen yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan pada kualitas pembelajaran. Sehingga kami melakukan program kegiatan berupa kegiatan workshop CTL, Contextual Teaching Learning. Itu adalah sebagai kegiatan dengan skala prioritas yang harus dilakukan sesegera mungkin. Dan pada rapat tersebut di dalam RKT, rencana kerja tahunan, ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT meliputi penetapan sasaran atau uraian, indikator, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kebijakan yang terdiri dari uraian, indikator, kinerja, sasaran, dan target. Dalam rapat tersebut, selain kita membuat RKT, juga ada RKJM. RKJM adalah rencana kerja yang berisi tujuan, program, kegiatan, dan estimasi sumber daya untuk jangka waktu 4 tahun. Sedangkan RKT juga kita bahas bersama adalah program jangka pendek atau tahunan sebagai jabaran atau operasionalisasi dari RKJM. Dan dalam rapat tersebut, RKT telah disusun yang merupakan penjabaran dari kegiatan sekolah yang bersifat strategis dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun. Dan RKT tersebut sebagai pedoman pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja pada tahun berjalan 2023. Kemudian setelah mengidentifikasi kebutuhan sekolah sesuai hasil daripada rapor pendidikan, maka rapat dilanjutkan bersama dengan tim manajemen, yaitu menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKS berdasarkan hasil daripada RKT dan RKJM yang telah disusun. Selain membahas program sebagai skala prioritas yang ada pada rapor pendidikan, kita juga membahas tentang program prioritas pendidikan, yaitu berupa pembiayaan pendidikan yang paling utama, kemudian digitalisasi sekolah, dan juga peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum. Dalam setiap program kerja yang sudah kita tentukan, maka kita juga membahas tentang perencanaan kerja yang baik, yaitu dengan menentukan target, kemudian memilih sebagai
PJ atau penanggung jawab pada kegiatan tersebut, kemudian menentukan job description, anggaran dan waktunya, kemudian mengatur secara logis kegiatan-kegiatan yang ada, kemudian pekerjaan pada progress reportnya, rencana cadangan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Dan setelah kegiatan rapat pada